Sore itu langit tampak mendung. Entah akan turun hujan atau tidak. Seperti biasa, tiap sore aku selalu duduk di dekat rel kereta stasiun. Kebetulan rumahku memang tak jauh dari situ. Aku tak punya teman, jadi sore itu aku tak bermain apapun. Hanya ingin melihat tiap kereta yang lewat. Tak jarang aku dimarahi oleh petugas stasiun karena dianggap mengganggu aktivitas mereka. Karena mungkin mereka aku mengira akan naik kereta tanpa membeli tiket. Bepergian dengan kereta api memang menyenangkan. Jalannya tenang, tidak akan terkena macet, serta dapat melihat pemandangan yang indah. Terlebih lagi harga tiketnya yang relatif lebih murah. Banyak orang-orang menanyakan mengapa aku suka melihat kereta api tiap sore. Sebelum aku lanjut bercerita, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng serta share ke teman-teman kamu. Halo semua, perkenalkan namaku Ridwan. Aku hanyalah seorang anak kecil berumur 7 tahun. Aku tinggal di kampung dekat stasiun bersama nenekku. Tiap pagi aku membantu nenekku berjualan kue dan jajanan pasar berkeliling di jalanan kota. Aku adalah anak yatim piatu, aku tak memiliki ayah dan ibu. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan kereta api waktu aku masih berumur 3 tahun. Ketika itu, ayah ibuku hendak pulang dari perjalanan luar kota. Kebetulan, waktu itu aku tak ikut dan menunggu di rumah. Ketika itu, aku dan nenekku hendak menjemput di stasiun. Namun, kereta yang dinaiki oleh orang tuaku tak kunjung datang. Sepertinya mengalami keterlambatan dari jadwalnya. Tak lama kemudian, ada kabar katanya kereta itu kecelakaan. Nenekku langsung menangis mendengar itu. Aku tak begitu mengerti akan kejadian sebenarnya karena waktu itu aku masih kecil. Setelah kejadian itu, tiap malam aku selalu bertanya pada nenek, kapan ayah dan ibu pulang? Nenekku bilang kalau ayah dan ibu masih pergi jauh. Gak tahu kapan pulangnya. Ridwan baik-baik di sini sama nenek ya. Aku kangen banget sama ayah dan ibuku. Biasanya kalau pulang bawa oleh-oleh yang banyak. Hingga saat ini, aku selalu menunggu kereta itu datang. Menyambut senyuman ayah dan ibuku, walau aku tahu itu tak mungkin terjadi. Seiring beranjak besar, aku tahu kalau ayah ibuku sudah tiada. Karena ketika umur 5 tahun, aku pernah diajak oleh nenek ke makam ayah ibuku. Nenek juga sering cerita. Kondisi keluargaku sebelumnya hanyalah keluarga sederhana. Ayah ibuku yang mencari nafkah untuk keluarga kami. Namun setelah meninggalnya ayah dan ibu, aku dan nenekku menjadi miskin. Neneklah yang mencari nafkah sehari-hari. Kami sering pindah kontrakan ke kontrakan lainnya. Nenek bekerja sebisanya, dari dulu berjualan kue dan jajanan pasar, tapi menjualkan milik tetangga tak pernah membuat sendiri. Kondisi nenek yang sudah tua membuatnya tak mampu berbuat banyak. Aku selalu menemaninya jika berjualan. Sebetulnya nenekku sedih karena aku tak bisa bersekolah layaknya anak lain. Semoga nenek sehat terus ya. Andai ayah ibu masih ada, terkadang aku menyesalinya. Pagi itu seperti biasa aku berjualan keliling bersama nenek. Ketika baru jalan dekat rumah, ada tetangga kami yang memanggil, ingin beli kue nenekku. Ketika masuk ke terasnya, aku melihat anak tetanggaku yang sedang main mobil-mobilan yang bisa dinaiki. Maklum, naluri anak kecil, ingin rasanya aku ikut bermain, tapi anak itu melarangnya. Sedih banget rasanya. Setelah selesai membeli kue nenekku, kami melanjutkan jalan lagi. Di tengah perjalanan, aku bilang ke nenek, kalau nenek nanti punya uang, belikan Ridwan mobil-mobilan ya nek. Nenekku hanya bisa tersenyum, namun raut mukanya menampakkan kesedihan. Lalu aku timbali lagi. Yang kecil juga gak apa-apa kok nek, nenekku lalu ketawa aja.
Setelah berkeliling, alhamdulillah dagangan hari itu habis. Sebelum pulang ke rumah, nenek mampir ke toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kebetulan ada rezeki. Aku juga dibelikan mainan mobil-mobilan, tapi kecil sekali, harganya pun cuma 2 ribuan. Meski seperti itu, aku senang sekali. Sampai di rumah, aku terus memainkannya. Aku berdoa semoga nenek selalu lancar rezeki terus-terusan, biar dibelikan yang lebih gede lagi. Sorenya seperti biasa, aku mau main ke dekat stasiun untuk melihat kereta. Tapi ternyata di tengah jalan aku ketemu dengan anak lain, tiba-tiba merebut mobil mainan yang baru dibelikan nenekku tadi. Ingin kurebut kembali, namun aku tak berani. Anak itu bertubuh besar, aku lebih baik mengalah saja daripada dipukulnya. Awalnya aku yang ingin main dekat stasiun, kuurungkan niatku dan pergi ke makam ibuku. Di sana aku menangis, aku cerita kalau aku baru saja dibelikan nenek mobil-mobilan, tapi baru saja direbut oleh anak nakal. Ibu sedang apa di sana? Apa nggak kangen sama Ridwan? Semoga ibu baik-baik saja ya, Ridwan mau pulang. Mungkin nenek sudah nyariin Ridwan dari tadi. Malam itu nenek mengajakku makan malam. Nenek hari ini masak nasi, tempe goreng, dan kerupuk. Aku makan dengan lahapnya, karena biasanya kami cuma makan nasi sama garam atau kecap kalau ada. Itu pun kalau pas bisa beli beras. Terkadang kami makan sisa kue yang gak laku dijual siang harinya. Apapun keadaannya selalu aku syukuri. Setelah makan, nenek mengingatkanku untuk sholat, dan setelah sholat segera tidur. Aku pun melaksanakan semua yang diajarkan nenek. Meskipun aku tak sekolah, nenek sedikit-sedikit mengajariku untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kadang jika malam tak bisa tidur, aku memilih untuk belajar. Keesokan harinya, aku dan nenek berjualan seperti biasa. Namun hari itu dagangan sepi, belum terjual satupun. Nenekku memutuskan berkeliling agak jauh, ke dekat area pertokoan kota, di sana lebih ramai orang. Di sana aku melihat orang-orang berbelanja, ada banyak macam-macam toko. Ada toko baju, elektronik, makanan, supermarket, dan sebagainya. Aku senang sekali ketika diajak nenek ke sini. Jarang-jarang aku jalan ke sini. Waktu di depan toko elektronik, aku sampai lupa diri karena asyik menonton televisi di toko itu. Maklum, kami tak memiliki TV di rumah. Jadi hal itu sangat menyenangkan bagiku. Di sana juga banyak penjual minuman dan jajanan kekinian. Aku juga suka melihat orang meracik minuman itu atau memasak jajanan kekinian itu. Aku sudah senang meski cuma melihatnya. Sekalipun aku belum pernah merasakan rasanya minuman itu, aku hanya minum air rebusan tiap hari. Alhamdulillah, siang itu dagangan habis lagi. Aku tanya ke nenek, kenapa ndak jualan di sini tiap hari aja nek, kan cepat laku. Kata nenek sih pinginnya seperti itu, tapi lokasinya yang jauh banget dari rumah. Nenek gak sanggup kalau tiap hari jalan jauh. Mau naik angkot atau becak tak punya ongkos. Hasil jualan gak mencukupi untuk itu. Ya sudah, besok jualan dekat rumah aja nek. Semoga besok cepat habis dagangannya. Ketika di perjalanan pun nenek sering mengajak berhenti karena kecapean. Sesampainya di rumah, nenek langsung tertidur. Mungkin karena kecapean. Aku tahu nenek sudah bertambah tua. Tak seharusnya dia bekerja seperti ini, dan kupegang ternyata badannya panas sekali. Lalu aku bilang padanya, Nek, biar besok Ridwan saja yang bekerja, nenek istirahat saja di rumah. Nenek langsung bangun dan langsung melarangku. Jangan nak, nggak usah, kamu masih kecil. Maafkan nenek ya, nggak bisa berikan terbaik untuk Ridwan. Tidak nek, nenek sudah melakukan yang terbaik untuk Ridwan. Ridwan belum bisa membalas apa-apa untuk nenek. Nenek tersenyum dan berkata, sudahlah nak, kamu juga istirahat, besok kita jualan sama-sama. Keesokan harinya nenek terlihat masih tiduran, badannya juga masih panas. Sepertinya nenek sedang demam. Nenek lalu berkata padaku, hari ini nenek gak bisa jualan, mungkin perlu istirahat saja. Nenek lalu memberiku uang untuk beli sarapan. Aku tahu uang nenek tidak banyak, uang tersebut hanya cukup untuk beli 1 nasi bungkus saja. Aku langsung keluar dan pergi ke warung dekat rumah dan beli sarapan. Ketika di rumah, aku lalu menyuapi nenekku. Nenek tahu kalau uang itu hanya cukup untuk beli 1 nasi bungkus saja.
Tapi aku mengatakan kalau ibu di warung itu sedang berbaik hati memberikanku 2. Lalu mana yang satunya? Tanya nenekku. Aku menjawabnya, kalau sudah aku makan di warung tadi. Aku hanya ingin nenek kembali sehat. Jika nenek tak makan, ia akan bertambah sakit. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Nenekku tahu kalau aku sedang berbohong. Dia lalu mengajakku untuk makan bersama. Ia tak mau aku sakit juga. Sudahlah Nek, aku tak lapar. Nenek harus segera sembuh. Nenek juga tak mau makan kalau aku tak makan. Akhirnya aku menemaninya makan. Setelah itu, aku bilang ke nenek, aku ingin pergi main ke dekat stasiun seperti biasa. Tapi ini masih pagi, biasanya kamu kalau main agak sorean. Aku bosan di rumah saja, bentar aja kok Nek, aku akan segera pulang, kataku. Aku lalu diizinkan, tapi aku bukan mau pergi ke dekat stasiun. Aku pergi ke tempat tetanggaku untuk ambil dagangan kue. Hari itu aku menggantikan nenek untuk berjualan kue, namun ternyata itu tak semudah bayanganku. Aku berkeliling kampung seperti ketika aku menemani nenek berkeliling. Banyak orang yang menanyakan nenekku. Aku bercerita kalau nenek sedang sakit dan di rumah saja. Aku yang menggantikan nenek untuk berjualan. Banyak dari langganan nenek yang merasa iba. Tak sampai lama, daganganku sudah habis terjual. Aku lalu pulang dengan gembira. Aku memberikan uang itu pada nenek. Tapi nenekku malah marah dan menangis. Ia tak menyangka aku senekat itu. Harusnya ia tak membiarkan aku berjualan. Ia janji akan berjualan lagi besok. Sore harinya aku melihat kereta yang melintas seperti biasa. Rasanya sudah lama aku tak naik kereta, ingin rasanya menaikinya kembali. Aku teringat dulu ayah dan ibu yang mengajakku naik kereta. Melihat pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Melihat persawahan, pegunungan, pokoknya begitu menyenangkan. Aku tiba-tiba merasa kangen sekali dengan ayah dan ibu. Melihat mereka seumuranku yang hampir semuanya masih memiliki orang tua. Hari itu aku merasa kesepian sekali. Ketika aku sedang galau, aku pasti akan berkunjung ke makam ibuku. Sesampainya di sana, aku menceritakan semuanya. Ibu, hari ini Ridwan udah bisa berjualan sendiri menggantikan nenek loh. Dan jualannya laku semua, ibu pasti bangga. Ibu gak usah khawatir dengan Ridwan. Ridwan sekarang udah tambah gede kok, sudah bisa ngurus diri sendiri. Meski Ridwan tak bisa sekolah, Ridwan akan belajar sungguh-sungguh dan bekerja keras. Ridwan janji akan jadi orang sukses. Ridwan akan selalu membuat ibu bangga. Tak terasa air mataku jatuh, aku hanya anak 7 tahun yang harus memikul beban seberat ini. Langit terlihat mendung, mungkin akan segera turun hujan. Aku harus pulang, aku juga khawatir kalau ada apa-apa dengan nenek. Nenek sepertinya belum baikan, hanya tertidur saja. Aku mencoba untuk memasak nasi di dapur. Meski sulit, ternyata aku bisa memasak nasi sendiri. Meskipun nasi yang aku masak agak lembek, mungkin airnya kebanyakan. Aku menyuapi nenek untuk makan malam. Nenek tak menyangka aku bisa masak. Tapi dia terlihat sedih karena harus merepotkan cucunya. Keesokan harinya, sepertinya nenek masih belum membaik, tapi badannya sudah tak panas lagi. Tanpa izin nenek, aku nekat untuk berjualan lagi. Aku juga akan terbiasa. Ketika baru saja berangkat, ketika aku menyeberangi rel kereta, tiba-tiba aku tersandung batu dan daganganku jatuh semua. Aku lalu memunguti kue-kue yang tercecer di mana-mana. Dan tiba-tiba ada suara kereta dari kejauhan. Dagangan itu masih banyak dan belum laku satupun. Kalau sampai terlindas oleh kereta, kue itu pasti rusak. Sesegera mungkin aku memungutinya. Masih sempat pikirku. Ternyata laju kereta itu sangat kencang. Aku tak sempat menghindar dan menabrak diriku. Banyak tetanggaku semua yang menyaksikan itu. Beberapa segera mengabari nenekku. Nenekku langsung menuju lokasi kejadian itu. Aku segera dibawa ke rumah sakit, namun nyawaku tak tertolong. Nenekku sangat menyesalinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Ridwan bisa berjumpa dengan orang tuanya di surga. Jika kamu punya kisah menarik, silahkan kirimkan ke kontak di deskripsi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.
Jangan lupa like dan subscribe ya. Lihat juga video kami yang lainnya.